Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit penjelasan tentang kompilasi hukum Islam atau yang biasa kita sebut dengan KHI. Jadi KHI ini pada dasarnya adalah pedoman hukum yang dipakai di peradilan agama untuk menyelesaikan perkara umat Islam, terutama yang berkaitan dengan perkawinan, waris, dan juga wakaf. Kenapa KHI ini dibuat? Karena sebelumnya para hakim itu memakai rujukan dari kitab-kitab fikih yang berbeda-beda. Akibatnya putusan yang dihasilkan kadang tidak sama. Nah, dengan adanya kompilasi hukum Islam ini diharapkan perkara yang diputuskan oleh hakim tersebut menjadi lebih seragam dan ada kepastian hukumnya. Nah, sebagaimana kita ketahui, KHI itu dibagi menjadi 3 buku. Yang bagian pertama yaitu tentang perkawinan, yang kedua kewarisan, dan yang ketiga yaitu tentang wakaf. Di bagian pertama yaitu tentang perkawinan, dijelaskan bahwa pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat atau disebut juga dengan mitsaqan ghalizan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Dan ini terdapat dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam. Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. KHI juga menekankan bahwa pernikahan itu harus dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Pencatatan ini tidak hanya sekedar formalitas saja, tapi sangat mempunyai peran penting untuk melindungi hak suami dan juga istri dan anak di kemudian hari. Misalnya kalau terjadi perceraian atau sengketa warisan, bukti pencatatan ini akan sangat dibutuhkan. Selain itu, banyak juga hal yang diatur dalam KHI terkait perkawinan, mulai dari wali nikah, saksi, mahar, poligami, perceraian, rujuk, sampai ke pemeliharaan anak. Contohnya dalam akad nikah, itu harus ada 2 orang saksi, lalu mahar juga wajib diberikan kepada oleh calon suami sebagai bentuk keseriusan dalam menjalani pernikahan. Terkait dengan masalah poligami, KHI memang tidak melarang poligami itu sendiri, tapi mempunyai syarat yang cukup ketat. Seorang suami boleh memiliki sampai 4 istri saja, tapi harus benar-benar mampu berlaku adil dan memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Jadi tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Kemudian di bagian kedua, KHI membahas tentang kewarisan. Ini berkaitan dengan bagaimana harta seseorang yang sudah meninggal itu dibagikan kepada ahli warisnya. Di situ dijelaskan siapa saja yang berhak menerima, berapa bagiannya, dan juga siapa yang berhak atas hak waris tersebut. Selain warisan, ada juga yang membahas tentang hibah dan wasiat. Salah satu yang menarik itu soal wasiat wajibah. Misalnya anak angkat yang secara hukum tidak termasuk ahli waris tetap bisa mendapat bagian melalui wasiat wajibah. Maksimal bagiannya 1/3 dari harta orang tua angkatnya. Ini menunjukkan bahwa KHI juga mencoba menghadirkan rasa keadilan dalam keluarga. Lalu di bagian ketiga dibahas tentang wakaf. Wakaf itu adalah ketika seseorang memisahkan sebagian hartanya untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum, seperti untuk masjid, pesantren, sekolah, atau pemakaman. Harta wakaf ini sifatnya tetap, tidak boleh dijual. Kalau nanti ada masalah terkait wakaf, maka penyelesaiannya juga dilakukan melalui pengadilan agama. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, KHI ini sangat membantu baik bagi hakim maupun masyarakat karena memberikan pedoman yang jelas dalam memahami hukum Islam. Putusan pengadilan menjadi lebih konsisten dan masyarakat juga lebih mudah memahami aturan yang ada. Tapi dari sisi lain, KHI juga masih mendapat beberapa kritik. Ada yang menilai bahwa beberapa ketentuannya perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan hak perempuan, anak di luar pernikahan, dan kondisi keluarga modern sekarang. Jadi pembaruannya itu tetap diperlukan supaya KHI ini tetap relevan dengan perkembangan zaman. Secara keseluruhan, KHI mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem hukum Islam di Indonesia, bukan hanya sebagai pedoman bagi hakim di pengadilan agama, tapi juga sebagai rujukan bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan keluarga dan harta. Jadi
bisa kita simpulkan bahwa kompilasi hukum Islam hadir untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dan juga kemaslahatan bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.